Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Putri Rizky dengan NIM 42233111027 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengujian hipotesis rata-rata, persentase dan varian standar deviasi menggunakan RStudio yang diempu oleh Ibu Priatiningsih Sagala SPD MSI dengan mata kuliah Statistik Inferensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan observasi awal dan bertujuan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Hipotesis ini biasa dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang masih memerlukan bukti empirisnya. Hipotesis ini juga memiliki 3 sifat, yaitu sifatnya yang pertama ada deskriptif, komparatif, ataupun asosiatif. Nah, pengujian hipotesis ini juga dilakukan untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima atau malah ditolak berdasarkan apa yang diperoleh melalui sampel. Nah, hipotesis ini sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis tandingan atau alternatif, yaitu HA ataupun H1. Nah, di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Ada 6 langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua itu ada menentukan taraf signifikannya. Yang ketiga ada memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat itu ada menentukan kriteria keputusan. Yang kelima ada melakukan perhitungan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah menarik kesimpulannya. Di sini ada uji Bedamean atau uji F atau Fisher. Nah, uji F atau Fisher ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ini secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependennya. Pengujian ini juga digunakan hanya pada 2 kelompok data yang independen dengan tingkat signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Nah, jika nilai signifikansi uji F ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara keseluruhannya berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tapi jika F ini lebih besar dari 0,05, maka variabel independen ini secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Selanjutnya ada langkah-langkah uji F. Di sini ada yang pertama itu ada kita tentukan taraf signifikansi alfa untuk menguji hipotesisnya, yaitu H0 dibagi sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yaitu dengan varian 1 sama dengan varian 2 atau homogen. Yaitu yang kedua itu ada H1 atau hipotesis alternatifnya dengan sigma itu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yaitu varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen. Dengan kriteria pengujiannya itu H0 atau hipotesis nihil jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Nah, jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 itu ditolak ya. Nah, selanjutnya itu ada kita hitung varian setiap kelompok datanya. Yang kedua itu ada kita tentukan varian atau F hitung, yaitu F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Nah, yang ketiga itu ada tentukan F tabel untuk taraf signifikansi alfanya, yaitu dengan rumus DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA dikurang 1. Nah, yang rumus keduanya itu adalah DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB dikurang 1. Dan yang terakhir adalah kita lakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabelnya. Nah, selanjutnya ada uji beda rata-rata. Jadi teman-teman, uji beda rata-rata ini dikenal juga dengan nama uji T atau t-test. Jadi konsep dari uji beda rata-rata ini adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selengkap percayaan tertentu atau confidence interval dari 2 populasi. Prinsip pengujian 2 rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kelompok kedua data tersebut. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan
informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji ini sama atau tidak. Nah, varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Dalam menggunakan uji T atau uji beda rata-rata ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, syarat atau asumsi utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T adalah data yang harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi data tersebut, maka uji T tidak valid untuk dipakai. Sehingga disarankan untuk melakukan uji non-parametrik seperti Wilson, data berpasangan, atau Mann-Whitney U, atau data independennya. Jadi berdasarkan karakteristik datanya, maka uji beda dua rata-rata ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu uji beda rata-rata independen dan uji beda rata-rata berpasangan. Nah, di sini kita bakal menguji yaitu independent sample t-test atau independen ya, uji beda rata-rata independent sample t-test. Nah, di uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen, di sini ada contoh kasus. Yaitu contoh kasusnya itu suatu penelitian ingin mengetahui nih rata-rata hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga hipotesisnya ada dua, yaitu rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 dan kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2. Nah, hipotesis dari kasus ini dapat kita tulis yaitu H0 rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 atau rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 sama dengan 0. Jika hipotesis alternatif itu rata-rata 1 itu tidak sama dengan rata-rata 2. Jadi uji T ini independen ini memiliki asumsi atau syarat yang harus kita penuhi. Yaitu ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah data yang berdistribusi normal. Yang kedua itu adalah kedua kelompok data independen atau bebas. Yang ketiga itu ada variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya 2 kelompok. Nah, uji beda rata-rata independen sample t-test ini ada rumusnya teman-teman, yaitu Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per sigma akar 1/N1 ditambah 1/N2. Atau dapat kita tulis yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar sigma 1 kuadrat ditambah sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Atau sigma sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, taraf nyata atau signifikansi alfa, maka kriteria pengujian dua pihak adalah H0 diterima jika Z lebih kecil dari min Z1 per 2 1 dikurang A dan lebih besar dari Z1 per 2 1 dikurang alfa. Maka harganya adalah Z1 per 2 1 dikurang alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1/2 1 dikurang alfa, sebaliknya jika H0 tolak pada harga lainnya. Nah, di sini ada uji hipotesis proporsi dua populasi atau dua kelompok. Nah, secara umum pernyataan hipotesisnya dapat disusun sebagai berikut. Dapat dilihat di layar ya teman-teman, yaitu H0 jika P1 sama dengan P2 sama dengan P. Jika H1 atau hipotesis alternatif, jika ada tiga opsi yaitu P1 lebih kecil dari P2 atau P1 lebih besar dari P2 atau P1 tidak sama dengan P2. Yaitu P1 itu adalah proporsi pada populasi 1 dan P2 adalah proporsi pada populasi 2. Yaitu dengan tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik ada 95% atau 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Jadi tingkat kepercayaan ini bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang kita lakukan atau yang akan kalian lakukan. Misalnya 90%.
Selain itu, bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 dikurang A sama dengan 0,95, maka tingkat signifikansinya adalah 5% alfa dikurang 0,05. Jadi di sini ada statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman, yaitu dia sama dengan pi hat 1 dikurang pi hat 2 per akar pi bar dikurang pi bar 1 dikurang pi bar dan dikali lagi dengan 1 dikurang n1 ditambah 1 dikurang n2, yang dimana di sini ada pi hat 1 itu sama dengan x1 ditambah n1, pi hat 2 sama dengan x2 per n2. Jadi pi bar itu sama dengan x1 ditambah x2 per n1 ditambah n2. Dengan keterangannya itu adalah pi hat 1 itu adalah proporsi pada sampel 1, pi hat 2 adalah proporsi pada sampel 2, pi bar adalah proporsi gabungan, x1 adalah banyaknya sukses pada sampel 1, x2 adalah banyaknya sukses pada sampel 2, n1 adalah banyaknya sampel 1, dan n2 adalah banyaknya sampel 2. Selanjutnya adalah mencari keputusan atau atau mencari kesimpulannya. Inilah uji terakhirnya, yaitu daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak H0 atau hipotesis nihil atau hipotesis 0. Jadi titik kritis ini untuk diuji adalah ada uji dua arah, adalah min ZA per 2 dan ZA per 2, sedangkan untuk uji satu arah adalah min ZA saja. Untuk hipotesis 0 yaitu P1 lebih besar sama dengan P2, dan ZA untuk hipotesis 0-nya adalah P1 lebih kecil sama dengan P2. Jadi keputusan untuk uji dua arah ini adalah ditolak H0 atau alternatif 0 apabila Z lebih kecil dari min ZA per 2 atau Z lebih besar dari ZA per 2. Nah, keputusan untuk uji satu arah ini ada dua teman-teman, yaitu untuk sisi kiri atau H0-nya sama dengan P1 lebih besar dari P2, lebih besar sama dengan P2, dan H alternatif itu atau hipotesis alternatifnya itu sama dengan P1 lebih kecil dari P2, tolak H0 apabila Z lebih kecil dari min ZA. Yang kedua itu adalah untuk sisi kanan atau hipotesis 0-nya itu P1 lebih kecil sama dengan P2, dan alternatif atau hipotesis alternatif atau AA itu sama dengan P1 lebih besar dari P2, dan ditolak H0 apabila Z itu lebih besar dari ZA. Dan apabila menggunakan p-value, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari A. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke contoh pengujian hipotesis varians dan rata-rata menggunakan RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya. Teman-teman dapat dilihat di sini sudah ada, yang pertama itu ada membuat data kelas. Jadi di sini kan harus ada dua populasi, teman-teman. Di sini saya sudah membuat kelas A dan kelas B. Jadi inilah nilai data kelas atau nilai ujian di kelas A dan di kelas B. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman, tinggal kita masukkan saja data kelasnya. Dan jangan lupa di run ya. Jadi setiap kita memasukkan data atau memasukkan kode, itu harus kita runkan dulu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada menampilkan data kelas, yaitu dengan kode cat dan data kelas A, kelas A. Nah, jangan lupa di run, dan begitu juga dengan data kelas B-nya. Nah, di sini ada kita menghitung varians. Ini kita sudah masuk ke ujinya teman-teman. Yang pertama itu kita harus membuat datanya terlebih dahulu dengan dua populasi, yaitu kelas A dan kelas B. Selanjutnya adalah menghitung variansnya. Jadi variansnya itu ada varians kelas A dan varians kelas B dengan rumus var A, yaitu var dari kelas A dan var dari kelas B. Jadi kita sama juga teman-teman dengan kode yang kedua dari cat varians kelas A dengan var A garing N. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya. Jadi setiap kode ini teman-teman jangan lupa diblok dan dirunkan. Nah, di situ sudah ada uji F-nya juga. Jadi pengujian hipotesis variansnya yaitu dengan kode uji varians var
tes yaitu kelas A dan kelas B. Jangan lupa diranskan lagi supaya nanti dia tidak ada error ya nanti pas output pada RStudionya. Yang kelima itu ada menghitung rata-ratanya atau tadi uji t-test. Yang atas tadi adalah uji F atau uji Fisher-nya. Nah, di sini menghitung rata-rata dari kelas A dan kelas B atau mean A dan mean B dengan rata-rata kelas A yaitu mean A. Nah, di sini sudah ada kode ya teman-teman, yaitu mean A atau mean kelas A dan mean B atau mean kelas B dengan cat, sama seperti kode yang ketiga tuh menghitung variansi tadi ya teman-teman. Yang terakhir itu ada uji T-nya. Nah, di uji T ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah uji menghitung rata-ratanya dengan pengujian hipotesis rata-rata, itu uji t-test. Jadi untuk membedakan ujian ini adalah kalau misal uji F dia menggunakan uji varians atau var test, sedangkan uji T ini adalah uji t-test dari kelas A dan kelas B. Jadi jangan lupa var equal sama dengan true. Nah, itu perbedaan ya teman-teman. Selanjutnya di sini, nah di sini sudah dapat dilihat hasil dari pengujiannya tadi atau dari kode atau outputnya tadi. Di sini kita dapat lihat ada sudah ada membuat datanya, sudah ada penampilan datanya, dan sudah ada variansnya. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman, variansnya itu adalah 0,0912947 dan v-value-nya itu ada 0,8671. Nah, di sini kan kalau misal tadi dibilang kalau misal H0 itu diterima karena kalau misalnya v-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan v-value kita ada 0,8671, maka H0 kita diterima karena v-value kita lebih besar dari 0,05. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa output dari RStudionya itu dengan menghitung rata-ratanya atau t-testnya. Di sini sudah keluar dengan rata-rata kelas A itu ada 77,3333 dan rata-rata kelas B itu ada 78,2, dan uji T atau penguji hipotesis rata-ratanya tadi di sini ada error ya teman-teman. Maka saya bilang jangan lupa mengerankan, dan kita juga harus mengikuti kode-kodenya teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang true ya karena sudah keluar dia uji t-test kelas A dan kelas B var equal sama dengan true. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya di sini kita lihat bahwa v-value kita itu lebih besar dari 0,05, maka H0 kita dapat diterima. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengujian hipotesis rata-rata, presentasi dan varian satu standar deviasi menggunakan RStudio, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi para penonton. Jadi saya ucapkan terima kasih dan maaf jika saya ada salah perkataan. Jadi bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.